Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman semua. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng untuk persiapan CPNS tahun 2024 khususnya untuk SKD TIU. Di video kali ini aku pengen berbagi tentang numerik membaca tabel dan grafik. Yang mana membaca tabel itu di tes sebelumnya itu keluar ya teman-teman ya. Nah ini aku sekalian aja sama grafik. Semoga nanti di tes selanjutnya kalau keluar soal ini teman-teman udah familiar. Di sini aku akan ngasih contoh-contoh yang sederhana aja. Nanti teman-teman tinggal secara berkala nonton video-videoku selanjutnya. Nanti tingkat kesulitan soalnya nanti aku akan coba tingkatin. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, selamat datang, salam kenal. Kalau mau belajar seputar karir ya teman-teman ya, termasuk CPNS, teman-teman bisa belajar melalui playlist aja biar lebih gampang. Silahkan cek bagian playlist, lalu cari yang judulnya Latihan Soal CPNS 2024 Video Panjang. Kalau teman-teman lagi ada di proses rekrutmen tertentu atau pengen pengembangan karir tertentu, teman-teman bisa explore aja playlistnya di sini ya. Biar teman-teman nanti bisa terbantu lebih mudah karena udah aku kelompokin video-videonya. Kalau ada yang lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, teman-teman juga bisa cek melalui community atau komunitas. Di situ aku akan repost informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-teman rekruterku di komunitasku. Teman-teman juga bisa belajar seputar CPNS di video pendek, video shorts. Walaupun itu memang kurang aku rekomendasiin karena kalau video pendek kan ya pendek-pendek aja teman-teman nggak fokus ya teman-teman akan lebih fokus kalau nonton video panjang aja. Nanti aku akan banyak upload teman-teman soal TIU. Jadi sebenarnya untuk SKD itu kan ada TIU, ada TWK, ada TKP. Nah, aku akan berfokus ke TIU dulu teman-teman karena kunci dari TIU itu adalah perbanyak latihan soal dan referensi yang ada di kepala kita. Biar apa? Biar kita bisa mengoptimalkan skornya. Jadi kita bisa benar banyak. Kemudian kalau kita udah kebiasa dengan bentuk-bentuk soalnya, banyak latihan soal, kita bisa efektif dalam mengerjakan soalnya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan persoal itu nggak bakalan terlalu lama. Nanti akan aku upload video-video yang berkaitan dengan verbal, numerik, dan figural. Beberapa video juga udah aku upload ya di playlist tadi. Yuk kita belajar bareng teman-teman. Silahkan teman-teman untuk membaca tabel dan grafik ini. Teman-teman boleh siapkan catatan dulu, ballpoint gitu. Ini aku akan kasih latihan soal yang sederhana saja. Silahkan nanti tinggal pause videonya secara berkala dan coba tentukan jawabannya dulu sebelum nanti di setiap pertanyaan aku akan kasih pembahasannya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Kalau ada pembahasanku yang salah, mohon dikoreksi bisa tuliskan di kolom komentar juga. Yuk kita masuk ke latihan soalnya teman-teman. Ini adalah soal yang pertama. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Pilihan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah rata-rata nilai DSI titik-titik daripada rata-rata nilai Budi. Ya, jawabannya adalah yang C. Nah, teman-teman berfokus saja ya di kunci ini ya. Nanti teman-teman baca tabel kayak gini, mungkin ya rata-ratanya udah diketahui kayak gini, mungkin aja enggak. Jadi teman-teman nanti bisa menghitung sendiri gitu. Rata-rata nilai DSI itu 81,4 itu lebih apa daripada punya Budi? Otomatis jawabannya adalah lebih lebih tinggi kayak gitu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Simpel nih teman-teman, silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Penjualan kambing tersedikit paling sedikit terjadi pada tahun. Mudah ya, jawabannya adalah B 2024, yaitu hanya 157 saja. Kita lanjut ke latihan soal nomor 3. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu jawabannya teman-teman? Untuk soal yang nomor 3, jawabannya adalah yang C 220. Di soal kita harus hati-hati membacanya ya. Yang ditanyakan apa? Jumlah perempuan lulusan diploma sebanyak. Nah, karena kita tidak tahu diploma itu yang dimaksud tuh D1, D2, atau D3, itu karena semuanya ada diploma, maka tinggal dijumlah aja teman-teman yang perempuan, kemudian yang D1, D2, D3 itu jumlah. Totalnya adalah C, 220. Kita lanjut ke soal nomor 4, silahkan tentukan jawabannya.
Simple ya. Nomor 4 jawabannya adalah nomor 4 adalah C 2025 yaitu 946 ekor. Kita lanjut ke soal nomor 5. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, untuk yang nomor 5 jawabannya adalah yang ya, nomor 5 jawabannya adalah B 2 gitu. Jadi ingat ya teman-teman, wahana ini ya, biar bisa naik wahana itu tuh ada dua syarat utamanya, yaitu usia minimum dan tinggi badan minimum. Kedua-duanya itu harus terpenuhi gitu dari sisi usia minimum dan tinggi badan minimum. Nah, di soal kita ketahui si Dedi ini usianya 15. Maka teman-teman lihat dulu di kolom usia minimum mana yang tulisannya itu 15 ke bawah. Kenapa? Karena 15 ke bawah otomatis sih dia udah bisa masuk gitu ya. Gitu. Jadi si Dedi bisa masuk. Ada tiga tuh. Kora-kora, Tong Setan, sama Komedi Putar. Nah, sekarang tinggal kita ke yang tinggi badan. Jadi itu 157, maka tinggal cari yang 157 ke bawah. Itu artinya dia bisa melampaui. Itu ada 4. Tapi usia minimum 3, ini 4. Tapi yang ombak banyu, dia tinggi masuk tapi usia enggak. Tong setan, dia usia masuk tapi tinggi enggak, kayak gitu. Ya, kereta mini juga. Jadi yang kedua-duanya itu masuk yang mana? Hanya yang kora-kora dan komedi putar. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Yang mana nih? Oke, untuk yang soal nomor 6 jawabannya adalah yang E. Semua jawaban salah. 2021 ke 22 itu naik ya, yang A. Yang B 24 ke 25 itu naik. Yang C 26 ke 27 itu naik. Yang D 2029 ke 30 itu naik semua. Ya, jadi jawabannya adalah E, salah semua. Nomor 7 silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Nilai bahasa Inggris Ani lebih tinggi dari nilai bahasa Inggris titik-titik. Ya, jawabannya adalah C, Desi ya. Cuma Desi aja nih, gitu. Kita lanjut ke soal nomor 8. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Selisih pecinta bola voli dan basket adalah sebanyak berapa siswa? Ketemu teman-teman? Ya, jawabannya adalah D, 21. Kita tahu total siswanya 300, jadi persentase yang ada tinggal dikalikan aja dengan total. Voli kita tahu di soal itu ada 18, tinggal 18% per 100 kali 300 itu 54. Kemudian basket 11 per 100 kali 300 itu 33. 54 dikurangi 33 adalah 21. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, udah ketemu jawabannya, teman-teman? Mukaku jadi berubah begini ya. Oke, jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang D. Itu kan ada 4 kali tuh ya. Penurunan, teman-teman baca dari bawah ya. 2017 ke 18 itu naik. 18 ke 19 itu turun. Lihat aja teman-teman.
19 ke 20 ke 21, 22, kayak gitu. Diurutin aja. Itu ada 4 kali penurunan dari tahun ke tahun. Lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ini kenapa muka kok jadi putih ya? Oke, silahkan temukan jawabannya. Oke, jumlah siswa yang hobi berenang adalah, jawabannya adalah ya 29% dikali 300 aja. Jawabannya adalah 87. Nah, itu adalah pembelajaran untuk kesempatan kali ini ya, teman-teman ya. Kurang lebih gambarannya gitu. Nanti aku akan kasih soal-soal selanjutnya buat latihan. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau hubungi aku lewat sosmedku ini aja. Sementara dari aku itu dulu, sampai ketemu di latihan soal selanjutnya.